Sebagian masyarakat menilai bahwa saat ini bumi tidak sedang baik-baik saja. Hal ini juga disadari dan dirasakan oleh Atik Mariati, relawan Ekoenzim Nusantara, sebuah komunitas yang berkeinginan mewujudkan bumi kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk lainnya. Salah satu caranya dengan membangun kesadaran masyarakat untuk mengasihi alam dan mengolah sampah organik rumah tangga menjadi cairan bernama Ekoenzim. Sampah terbanyak di TPA dan terbanyak kita hasilkan dari rumah adalah sampah organik. Sampah organik ini jika tidak terolah akan menimbulkan bau yang mencemari lingkungan, kemudian juga menimbulkan gas metana yang akan merusak ozon dan menyebabkan pemanasan global. Kami Ekoenzim Nusantara ini ada di seluruh Nusantara, seluruh provinsi, memiliki visi penting yaitu mewujudkan bumi kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk di muka bumi. Jadi kalau kita lihat di rumah kita, mulai dari pekarangan kita di depan, kita tanamin dengan bunga atau tanaman, kita siram dengan pupuk yang kimia, lantai teras, lantai di rumah, ruang tidur, dapur, semua kita bersihkan dengan cairan yang mengandung kimia, sehingga setiap hari tubuh kita ini terpapar oleh zat-zat kimia yang akan menimbulkan penyakit tentunya. Para relawan Ekoenzim pun menjadikannya sebagai upaya untuk merawat bumi. Enzim TPA, kita bergerak bersama. Yes! Ini daun awal sebelum mendapat perlakuan ekoenzim. Daunnya kecil, daun yang sudah disemprot dengan ekoenzim. Nah, kita bisa lihat daun trubus akan tampak lebih lebar dan lebih sehat. Sirsaknya saya coba. Itu ada semut banyak, itu saya semprot terus tiap pagi, tak semprot biar hilang semutnya. Tapi ternyata apa? Ternyata sirsak tersebut yang dulunya itu segini tadi segini, satu kelapa. Saya itu masya Allah, saya kira sudah masak tapi belum. Kemarin saya praktekkan di sawah, kiri saya itu 2 petak kena warna coklat. Kok tempat saya itu nggak kena? Yang kena dilumpati itu sebelah kanan saya itu 2 petak kena semua. Jadi itu kesimpulan saya bahwa ekoenzim itu termasuk juga pengendali hama juga dan penyubur tanah. Dengan membuat ekoenzim, secara langsung kita mengolah sampah yang kita hasilkan sendiri untuk menjadi cairan yang multi manfaat, sekaligus mengurangi timbulan sampah di TPA dan akan mengurangi pemanasan global. Formula pembuatan ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Pumpanfong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand.
Kearifannya mempersembahkan temuannya itu telah membuat ekoenzim mendunia karena memiliki segudang manfaat dan ramah lingkungan. Kemudian Bu, apa saja program-programnya dan juga bagaimana realisasinya? Sampai hari ini sudah terbentuk Omah Ekoenzim di Kulon Progo di seluruh kecamatannya. Jadi ada 12 tempat. Omah Ekoenzim merupakan wahana inisiatif dan inovatif sebagai lumbung stok dan sampel larutan ekoenzim dan tempat membangun komunikasi, kerjasama, kebersamaan, serta edukasi sesama penggiat maupun masyarakat di tingkat lokal. Omah Ekoenzim menerima donasi berupa cairan ekoenzim dari para relawan yang kelebihan atau ingin menyumbangkan produk ekoenzimnya ke komunitas. Omah Ekoenzim ini memiliki peran penting. Bahkan saat ini kami sedang mendorong agar tidak hanya terbentuk di tiap kecamatan-kecamatan, tetapi bisa terbentuk sampai ke desa-desa, agar bisa mendekatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga banyaknya permintaan dari swasta dan instansi pemerintah untuk kita bisa sosialisasi di kantor-kantor mereka, itu juga makin hari makin banyak. Kami mempunyai potensi 300 KWT yang tersebar di 12 kapanewon di Kulon Progo. KWT ini kan adalah ibu-ibu rumah tangga. Ini yang sangat berhubungan langsung dengan tadi sisa-sisa bahan organik rumah tangga. Nanti akan kita gerakkan membuat ekoenzim, luar biasa dampaknya. Selamat kepada relawan Ekoenzim Nusantara Kulon Progo. Semoga ini menjadi barokah bagi kita sekalian semuanya. Salam ekoenzim, bersama kita bisa. Dan di Kulon Progo, ekoenzim ini sudah menjadi bagian dari kebijakan strategis daerah dalam mengurangi sampah organik. Saya mengapresiasi komunitas relawan ekoenzim Nusantara Kulon Progo bahwa mengolah sampah organik menjadi ekoenzim merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan yang bersih sekaligus upaya untuk mencegah terjadinya puncak pemanasan global. Terima kasih kepada semua relawan yang sudah bekerja menjaga bumi lestari. Relawan ekoenzim Nusantara, mari semua kita bersama hijaukan bumi agar tetap lestari, untuk masa depan kita berdiri. Manfaatkan sampah dapur rumah tangga menjadi suatu yang berguna bagi lingkungan dan kita semua. Ekoenzim itu jawabannya. Cairan ekoenzim ini diharapkan menjadi pengganti dari cairan-cairan kimia. Jadi ekoenzim karena ramah lingkungan, nanti jika kita manfaatkan di rumah, limbah yang keluar dari rumah kita juga akan ramah lingkungan. Dan ini kita harapkan akan menjadi gaya hidup kita semua. Kami terutama DPRD menghimbau, mari setiap warga Kulon Progo secara bersama-sama maupun pribadi dimulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, memanfaatkan ekoenzim ini untuk memelihara lingkungan. Maka buatlah ekoenzim sebanyak-banyaknya dari sampah organik yang ada di rumah kita masing-masing. Karena apa? Ekoenzim adalah solusi tepat untuk kita semua. Enzim memang luar biasa. Ekoenzim, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ekoenzim ini tidak boleh kita perjualbelikan, hanya kita fungsikan untuk menyelamatkan bumi, tempat tinggal kita satu-satunya yang kita pinjam dari anak cucu kita. Kami juga akan memberikan penghargaan khusus kepada Ibu Atik Mariatis
Bapak Yori Antar selaku Ketua Yayasan Rumah Asuh dan juga PT Seman Blessing. Ketiganya telah berhasil memberikan cerita perubahan yang tentunya memberikan impact yang luar biasa besar, tidak hanya kepada lingkungan tapi juga suku dan budaya demi melestarikan budaya Indonesia dan lingkungan Indonesia sehingga lebih baik lagi ke depan. Terima kasih banyak atas kontribusinya terhadap Indonesia, luar biasa sekali.